Halo, wah videonya sudah nyala. Membutuhkan, listrik itu kan ada di rumah banyaknya dan jadinya lebih banyak di rumah jadi, naik kuota listrik, terus jadi lebih sering beraktivitas, domestik misalnya menyapu, mengepel, yang sebelumnya mungkin jarang ya, nggak tiap hari, kalau ini jadinya tiap hari karena itu jadi kayak jadi salah satu aktivitas buat tubuh. Karena aku sehari-hari kan lebih banyaknya, produktivitasnya membaca, menulis, terus kalau dengan, menggerakkan badan itu ya dengan mencuci piring, dengan mengepel, dengan menyapu daun, dengan menyapu rumah, dengan membersihkan banyak hal gitu. Nah, itu tuh untuk salah satunya untuk mengistirahatkan, mengistirahatkan pikiran sama menggerakkan tubuh. Terus jadinya lebih produktif baca buku karena banyak waktu yang kebuang. Dulunya banyak waktu kebuang dengan tidak membaca buku, sekarang karena waktunya banyak, jadinya lebih baik baca buku. Karena juga nggak ada satupun pekerjaan di luar rumah. Itu tuh juga mempengaruhi, apa ya, tingkat kesabaran. Karena kalau dulu kan kalau misalnya bosan tuh kita bisa pergi kemana, kalau sekarang kan mau pergi juga semuanya masih tutup. Pertama-tama sih dari bulan Maret itu syok ya, karena harusnya aku tuh misalnya ada residensi di 2 tempat di, Malaysia, Jepang, sama Taiwan. Terus akhirnya ya harus di rumah. Jadi kayak sebenarnya masih syok waktu bulan Maret, tapi ternyata setelah, sampai hari ini, ternyata aku malah jadi sekarang ya, kayak kemarin tuh keluar sebentar buat ngebenerin WiFi si laptop kan, kayak capek di luar malah pengen cepat pulang ke rumah. Nggak tahu nih kayak jadi berubah ya. Dulu tuh kayak capek kalau lama di rumah, sekarang karena dirumahkan terlalu lama, jadinya malah betah banget di rumah, tuh. Betul. Betul, makanya aku bikin satu zin tentang rumah kan, yang aku share ke kamu itu loh, yang Ya, ya, ya. judulnya Sandiwara. Karena aku merasa kayaknya cocok dibuat meneliti rumah saat ini, di saat kondisinya kita dalam, kondisi yang sangat domestik. Dan aku jadi kayak nyari-nyari gitu, literatur tentang hubungan seni dan rumah. Kita jadi kayak residensi di rumah sendiri kan sekarang akhirnya. Karena PSBB itu ngebuat kita, berjaga jarak secara, fisik, dan satu-satunya kemungkinan agar orang tidak kehilangan komunikasi dengan orang lain, misalnya kan semua kesenian tuh butuh butuh pertemuan ya, mau seni rupa dia butuh pertemuan di galeri, butuh artis tok yang ketemu di galeri, seni pertunjukan butuh ketemu di gedung pertunjukan, maupun sastra sekalipun dia tetap ada peluncuran buku kan, ada diskusi buku, jadi semuanya butuh ketemu sebenarnya. Sifat dasar kesenian tuh butuh ketemu. Ya film juga kita butuh datang ke bioskop, butuh datang ke pemutaran film. Nah, karena adanya si penjarakan fisik ini, jadi kayak meledak gitu kerinduan orang-orang untuk ketemu. Makanya mereka banyak bikin kanal-kanal diskusi seni, terus kanal-kanal, bahkan kanal-kanal eksperimen seni ya, kayak yang dilakukan sama, 69 Performance Club. Mereka kayak bikin pameran online gitu, pameran Instagram sih. Terus, diskusi seni sih yang paling meledak ya. Kayak seminggu itu bisa ada 12 kali ya, Zoom meeting dengan tema-tema yang berbeda-beda. Iya. Yang itu nggak pernah ada gitu di ruang fisik kalau kita nggak mungkin gitu, tiba-tiba. Itu tuh ngebuat ngebuat ini ya, ngebuat gila ya orang-orang sibuk banget sih ketemu di dunia maya gitu. Hmm. Ya itu salah satunya. Tapinya jadi kita nggak pernah bener-bener intim tapinya, karena kita cuman ketemunya selalu, kan kalau misalnya kita ketemu di Artistalk tuh ada sesi formal ya. Kan setelah Artistalk tuh kan ada sesi kita bercanda sambil, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Nah, itu yang nggak ada di, Artistalk di sesi, Ya, online, ya. kan semuanya jadi formal. Ada, aku ngikutin kuliahnya dari New York University, dari, Richard Schechner, terus juga dari beberapa kali Mbak Alia bikin, Zoom meeting yang menarik. Misalnya Mbak Alia mau bikin Zoom tentang patung, arsitektur, dan seni. Terus juga kemarin ada
Oh iya sama, tapi aku nggak sempat ngikutin semua sih yang extension extension course filsafatnya Fakultas Filsafat Unpar. Itu juga menarik karena aku kan ngikutin rutin ya si extension course filsafat ini, jadi 3 bulan kita belajar filsafat tapi dengan tema khusus. Nah itu biasanya bayar 500.000 untuk 3 bulan. Nah sekarang jadi gratis. Kayak sekarang sih orang tuh kayak jadi banyak menggratiskan ilmu. Dan yang dulunya kan berapa course itu harus bayar, nah sekarang jadi gratis. Jadi kayak diseminasi pengetahuannya lebih egaliter eh, pas kita ada di situasi ini. Aku juga belum bisa milih karena selama ini belum nemuin si format melihat pameran di dalam ruang website itu yang paling nyaman tuh kayak gimana. Karena kita masih sedikit kan si referensi soal pameran virtual. Karena kita biasanya pamerannya itu tubuh kita berada di depan sebuah karya. Misalnya karyanya itu ukurannya 3 meter gitu ya. Kita berada di depan sebuah benda yang lebih besar daripada kita. Terus ketika kita pameran virtual, ya si benda itu jadi lebih kecil daripada kita kan. Nah, kita nggak bisa ngerasain embodiednya kita di dalam ruangan. Nah, aku tuh nggak mau terburu-buru, juga aku nggak mau terburu-buru bikin karya yang khusus di virtual gitu. Karena aku belum nemuin logikanya. Itu kekurangan aku ya, aku belum nemuin logikanya. Tapi gimana ya caranya bisa kita ngebuat pameran yang intinya nyaman bagi si audiens di ruang virtual. Pertama-tama itu dulu aja sih. Gimana si audiens itu bisa nyaman jalan-jalan dalam tanda kutip di dalam ruang pameran yang ada di ruang virtual. Karena dia jadinya kalau kata si John Berger kan dulu itu kita datang ke lukisan. Tapi karena adanya kamera, si lukisan itu datang ke kita kan jadinya. Karena adanya PSBB, kita nggak usah datang ke pameran. Tapi pameran itu yang datang ke kita. Karena kitanya tinggal diem aja di rumah. Itu aku belum tahu gimana simulasi jalan-jalan di dalam ruang virtual. Iya, betul. Penghujung seni. Ya itu ujung normal. Langsung langsung down kan. Itu gila, itu keren banget. Itu setelah Claudia itu kan temanya tentang ini ya, tentang masa masa depan apokalips kan si temanya. Terus beneran lah apokalips setelah itu. Ya ini tuh baru satu layer apokalips ya. Ih, ngeri deh. Ya sebenarnya semuanya ada benang merah ya. Semuanya itu kata kuncinya performance atau performativitas. Semua medium yang aku gunain itu pasti mediumnya itu mau nggak ada tubuh atau ada tubuh pasti performatif gitu. Menulis juga aku menulis banyaknya tentang performance, tentang tari, tentang teater, tentang performance art. Juga aku S2-nya meneliti tentang performance art. Dan juga aku kalau kalau aku mengkurasi terus aku nggak ngerti temanya pasti aku nggak akan ngambil gitu sih apa sih proyek kuratorial. Nah, jadinya memang aku ngegunain si tiga profesi ini menulis, mengkurasi dan jadi seniman karena temanya semuanya satu tema gitu tentang performance performance atau performance studies. Kan beda tuh ya antara si performance art sebagai seni sama performance sebagai performance studies. Nah aku belajar dua itu. Nah itu menarik menurut aku karena kalau performance studies itu lebih ngomongin apa sih yang dilakukan oleh banyak orang setiap harinya ketika mereka berhadapan dengan orang lain. Mereka ingin menampilkan dirinya seperti apa, bagaimana cara kamu bertutur, cara kamu berpakaian, cara kamu berjalan, cara kamu uh, berbicara dengan orang, itu tuh udah dalam keputusan performatif misalnya. Kamu sekarang pakai wallpapernya yang kayak gitu, terus aku pakai wallpapernya yang kayak gitu, itu adalah keputusan performatif. Nah, aku makanya ngambil itu. Jadi kayak dulu tuh sebenarnya aku cuma pengen jadi seniman. Tapi ternyata kayak orang-orang yang menulis di bidang performance itu nggak ada kan. Nggak ada sejarah performance art Indonesia, nggak ada yang komprehensif gitu. Kayak di Singapura udah ada Li Wen yang nulis performance art di Singapura. Di Cina udah ada Thomas Berghuis yang ngomongin performance art in China. Nah, karena nggak ada itu aku jadi tertarik, ya udahlah aku mau nulis. Terus setelah kebutuhan nulis itu akhirnya sering dilakukan, terus aku jadi karena orang nulis kan jadi banyak kategori ya, jadi banyak pilihan-pilihan. Aku tuh ikut workshop kuratorial sama penulisan di Ruang Rupa tahun 2015. Nah, dari sana aku punya pengetahuan tentang
kurasi pameran. Dari situ terus aku diajak sama Agung Jenong untuk jadi asisten kurator dia di pameran tunggalnya Hanafi yang judulnya Pintu Belakang di Galeri Nasional itu tahun 2016. Nah, dari situ sebenarnya aku masih kayak ngerasa ini aku masih belum terlalu fokus. Maksudnya aku nggak, karena aku S1-nya bukan seni lukis kan, bukan seni patung, tapi performance gitu. Aku tuh pengen kayaknya aku mau khusus aja di sejarah performance, sejarah tari, sejarah koreografi, sejarah seni eksperimental yang sifatnya performatif. Jadi ada 69 sama Agung Eko. Agung Eko tuh sering banget ngadain, tapi dia bukan performance ya, tapi dia sering ngadain diskusi online di performance.rar. Tapi yang paling sering ya 69 ya. Ini jadi lebih mudah ya. Jadi lebih mudah ya? Terutama karena pertama karena dia bukan dari karya nol ya. Ini kita kayak ngebaca koleksi aja kan. Temanya datang dari si galeri, tapinya kita mencari. Jadi aku kerjanya kayak mencari koleksi, ngebaca, dapat tema, aku nyari riset atau argumen tentang temanya, baru aku nyari koleksinya, baru aku ngebaca koleksi dengan tema. Nah, kerjanya jadi kayak gitu kan, jadi lebih mudah. Kalau dulu itu kita, apalagi kalau pamerannya yang dari nol ya, kita harus ke studio seniman, terus harus ngobrol, sudah gitu bolak-balik baca buku lagi, terus wawancara dia lagi, terus karyanya udah jadi harus disiping ke galeri, habis disiping harus di display, terus kitanya harus pidato pembukaan, habis pidato pembukaan kitanya harus ngejelasin, harus ada yang ngejaga karya, terus habis ngejaga karya kitanya harus reinstall, harus dismantle, harus ngebalikin lagi. Tapi ya itu asiknya. Kalau menurut tuturan dari WHO sendiri kan, ini baru selesai 2 tahun kan, sampai tahun 2022 awal itu baru selesai. Si pandemik itu benar-benar netral. Kalau menurut aku tetap harus memakai, misalnya nggak bisa lagi kita kayak pembukaan terus 800 orang masuk Galnas gitu. Itu kan kalau pembukaan di Galnas, orang selain pengen lihat karya juga pengen nyari makanan kan, nyari wine. Ya itu dia, orang tuh kalau di pembukaan pameran kan pengennya bersosialisasi sama manusia bukan sama karya.